Mari sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, kita mau merendahkan diri, kita satukan iman kita untuk kita datang di hadirat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur untuk status yang baru yang Kau anugerahkan. Tadinya kami orang berdosa, tetapi sejak kami bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi dalam hati kami masing-masing, Engkau memberikan kepada kami status yang baru, menjadi umat Allah, menjadi warga keluarga besar kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk status yang baru yang Kau berikan, Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih. Sekarang kami akan masuk dalam ibadah pada hari ini, khususnya untuk pemberitaan firman Allah. Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, arahkan konsentrasi kami kepada kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah terambil dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 katakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hati, melakukannya dalam hidup praktis tiap-tiap hari. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Saudara, mengalami situasi kondisi sulit, sudah kita alami. Sudah 1 tahun, hampir 1 tahun nih kita mengalami. Situasi sulit apa nih? Khususnya bagi sebagian orang yang masih hidup memiliki stok, apakah itu deposito, apakah itu falas alias valuta asing, bentuk dolar atau apapun, apa itu obligasi, surat-surat penting di rumah atau di bank, ataupun persediaan dapur untuk sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, it's okay, no problem. Tetapi bagi sebagian besar mungkin orang yang mengalami krisis hidup seperti sekarang ini, itu tidak gampang. Hidup makin lama, bukan makin mudah, makin sulit. Kena PHK, pemutusan hubungan kerja, dagang yang tidak ada pembeli. Karena katakan waktu lockdown itu isolir di rumah masing-masing, takut untuk keluar. Jalan menjadi sepi, tidak ada yang membeli, warung toko yang dibuka. Demikian juga gudang-gudang penuh. Kalau gudang penuh di pabrik, ya puji Tuhan. Rupanya memang hasil produk itu, hasil produksi ada di gudang. Nunggu waktu untuk penyaluran. Tetapi bagaimanapun pekerja untuk bos-bos perusahaan kan harus membayar para pekerja, karyawan ini karyawati. Tidak gampang. Maka kemudian berhentilah produksi di perusahaan-perusahaan tertentu. Bisnis mandek, distribusi barang menjadi stop. Demikian juga keluarga-keluarga besar apun kecil, kan harus makan tiap hari. Harus ada camilan, harus ada uang lebih. Biasa suami kerja atau berbisnis, berdagang atau mengajar, melayani di bidang kesehatan atau pendidikan. Anak-anak sekolah, kuliah. Tapi sekarang mereka kumpul di rumah. Ini tidak gampang. Dan tidak tahu kapan ini akan berhenti. No one knows. Tidak ada seorang pun yang tahu. Termasuk saya, tidak tahu kapan ini bisa berhenti. Saudara, muncul realita lain. Di mana ada gejolak ekonomi, maka akan muncul gejolak sosial. Dan itu terbukti. Timbulnya kejahatan di berbagai tempat. Adanya perampasan. Orang yang lagi main HP pinggir jalan tiba-tiba dirampas. Rumah dibongkar. Demikian juga mereka takut
perampasan handbag khususnya yang menjadi sasaran itu perempuan. Kasihan. Terjadi penipuan. Tidak lagi mereka membawa nama baik. Tak peduli. Yang penting bisa bertahan di dalam hidup ini. Aduh. Berapa banyak orang merasakan capek deh. Letih, lesu di dalam pikiran, dalam seluruh keberadaannya. Saudara-saudara, bagaimana yang bagian pertama ini? A. Bagaimana sikap umum? Sikap orang-orang non-Kristen. Berbagai macam sikap muncul di dalam publik ini. Ya, umum ini, Kristen maupun non. Ya, yaitu meratapi diri. Pity, self-compassion. Mereka tidak terima diri. Mereka anggap hidup ini sial. Nasib buruk. Kenapa saya bisa ada di dalam dunia ini? Mereka meratapi diri sendiri. Yang kedua, bagaimana sikap umum? Terjadi konflik dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Dulu kan masing-masing sibuk dengan urusannya. Tapi sekarang 24 jam bertemu terus suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Tidak gampang. Tidak gampang. Karena ada makanan lebih daripada hari-hari biasanya. Harus ada makan. Jadi yang dilakukan pelariannya apa nih? Makan, tidur, nonton TV, main game, ngelamun, main SMS atau WA, telepon-teleponan, chatting satu kepada yang lain. Nah itu kan pulsa juga perlu dibeli dengan uang. Tapi sekarang uang terbatas. Terjadi konflik, salah mengerti satu kepada yang lain. Makan teh ini aja, gak ada menu lain. Itu membuat hati istri kesel. Pada waktu suami mulai menggerutu, komplain. Bukannya bersyukur dengan bentuk makanan apapun yang disajikan. Tidak gampang. Nah sekarang bagaimana sikap hidup umat Allah dalam Kristus nih? Maka kita ditantang di sini dengan apa nih? Undangan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan Yesus tidak saja ditujukan kepada orang Kristen. Tapi juga undangan Yesus ditujukan kepada orang non-Kristen. Ditujukan kepada orang percaya maupun tidak percaya. Di tengah-tengah kegersangan, di tengah-tengah terjadi keletihan, kelesuan hidup rohani ini, tiba-tiba terdengar panggilan Tuhan. Ada undangan Tuhan, ada ajakan Tuhan. Marilah kepadaku. Saudara-saudara, ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu penghiburan bagi orang percaya segala abad, segala zaman. Maka apabila tiap orang diberikan kepekaan rohani, mendengar suara Tuhan, marilah kepadaku, come to me. Jesus memberikan kebebasan. Yesus memberikan keringanan bagi dikatakan heavy laden, beban yang begitu berat. Aduh, puji Tuhan. Ini undangan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Maka kemudian orang percaya ditantang untuk apa? Ada pujian. Ada penyembahan di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa nih ya. Kita mengalami situasi, kondisi sulit sama. Tetapi sudut pandang orang percaya lain. Di sana ada pujian, ada penyembahan. Karena apa? Kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Maka sekali lagi di dalam berapa banyak khotbah saya katakan Yesus tidak berubah. Baik kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang tidak berubah? Pusat pengharapan. Kuasa Yesus tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sama saudara. Dialah menjadi sumber pengharapan kita. Biarlah fokus iman percaya kita tetap kepada Yesus. Nah, di dalam sikon demikian, mari kita belajar sensitif kepada suara panggilannya. Melalui apa? Firman Tuhan, Alkitab yang kita baca tiap-tiap hari. Saudara sudah baca Alkitab hari ini belum? Mari, jadikan itu hari di mana kita tiap-tiap hari bersaat teduh di hadapan Tuhan.
Saya mengucap syukur tiap-tiap hari sebelum sibuk di dalam urusan sepanjang hari, urusan rumah tangga, urusan betulkan genteng yang bocor, betulkan pagar yang mungkin roboh. Saya perlu kebenaran firman Allah tiap-tiap hari. Maka saya prioritaskan untuk belajar hidup bergaul dengan firman Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Demikian juga undangan Tuhan Yesus ini di tengah prahara yang tidak mudah, menyikapi realita yang dihadapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita menerima undangan Tuhan bahwa Dia memberikan kelegaan kepada kita ini. Mengapa? Karena kita ini dikatakan fragile. Kita ini rapuh. Di dalam Ayub 13 ayat 28 katakan, dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh, seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Rapuh kita ini. Rapuh itu apa artinya? Kayak kerupuk, ya, tidak gampang, mudah pecah, mudah berantakan. Itulah keadaan manusia, ya. Sudah rapuh seperti kayu lapuk dikatakan. Kemudian Daniel 2 ayat 42, Daniel 2 ayat 42, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Saudara, ini nubuatan dari Nabi Daniel ribuan tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Ia sudah bernubuat bahwa kerajaan juga ada yang tahan, ada yang kuat, ada yang rapuh. Nah sekarang kita melihat banyak negara-negara ini mengalami kepailitan betul-betul. Negara Amerika juga tidak gampang, ini mereka goncang ekonominya. Singapura yang dikatakan kuat. Negara mana lagi nih? Negara-negara Eropa bankrupt mereka alias pailit. Saudara-saudara, oleh karena itu bagaimana Indonesia? Nah, di sini kita belajar bersyukur sebagai orang percaya yang tinggal di Indonesia, walaupun banyak kritikan kepada pemerintah NKRI, walaupun banyak hujatan, fitnahan dan sebagainya, kita tetap doakan untuk Presiden Jokowi kita ini supaya dia tegar dalam menghadapi segala kritikan serangan-serangan yang tidak mudah ini. Dan saya tiap kali nampak tayangan Jokowi dengan para menteri, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia tegas. Ya, melalui Jokowi infrastruktur dibangun di berbagai pulau. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur sekarang dari Bandung bisa langsung ke Surabaya, bisa langsung ke Bali, ada jalan tol, wah enak. Ya, cuman memang nggak gampang. Kalau banyakan sekeluarga sih it's okay lah. Ya, biayanya jadi lebih ringan daripada sendiri naik pesawat. Ya, itu lebih ekonomis. Tapi sekarang dengan infrastruktur jalan-jalan tol dibuka di berbagai daerah, puji Tuhan. Saya mengucap syukur ada bukti daripada presiden jadi presiden tapi korupsi untuk apa? Ya, siap menghadap hadirat Allah nanti sekali waktu di akhirat. Ya. Mari kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan untuk menetralisir, mengatasi kalau Tuhan tidak memberikan hikmat akabudi kepada kita. Nah sekarang kita melihat vaksinasi ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Untuk apa dilakukan itu? Karena untuk memotong mata rantai COVID-19 ini. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Dalam situasi genting ini, dengarlah suara Tuhan lewat kitab suci. Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Di tengah-tengah prahara yang terjadi, sekali lagi saya katakan, kita bersyukur bahwa kita beriman, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Ya, oleh karena itu saya berdoa, saya naikkan permohonan doa kepada Tuhan supaya setiap orang percaya segala abad, segala zaman dari berbagai macam aliran gereja apapun dengar suara panggilan Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat. Siapa yang letih lesu beban berat? Bapak, Ibu, Saudara, juga saya. Tapi mendengar suara Tuhan kita disegarkan. Puji Tuhan. Ya, sampai ada nyanyian katakan, hendaklah kau iring Yesus
pikul salib. Hendaklah engkau iring Yesus, pikul salib. Bukan salib Yesus, salib kita sendiri yang harus kita pikul. Tapi kita berani pikul salib kita karena Kristus. Tetapi Kristus memikul salib kita umat manusia, artinya dosa. Oleh karena itu, mari kita belajar tetap bersyukur kehadirat Allah, mendengar suara panggilannya. Sehingga kita menghadapi realita yang sudah 1 tahun ini, kita tetap beriman, percaya bahwa Allah mampu dan berkuasa menghentikan virus COVID-19 ini pada waktunya. Saya percaya. Kalau tidak, ya kita sudah punya tempat di sebelah sana. Berapa banyak umat Tuhan dipanggil pulang dalam suasana COVID-19 ini? Pulanglah kalau memang sudah waktunya. Karena sudah punya tempat yang pasti, bukan mudah-mudahan. Tapi ada satu assurance, satu keyakinan, kepastian. Allah menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi jikalau Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan, Bapak, Ibu, Saudara berkiprah, mari kita berkiprah dengan iman tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan. Kami kembali dilengkapi dengan kebenaran firman Allah. Di dalam kami menghadapi realita yang tidak mudah ini. Kami lemah, kami tak berdaya. Kami mengalami derita, kami mengalami sengsara. Tapi di tengah-tengah ketandusan yang kami alami, tiba-tiba terdengar suara undangan Tuhan, panggilan Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Panggilan Tuhan atau undangan Tuhan bagaikan air segar yang mengalir dalam kehidupan kami yang gersang. Kami memerlukan jamahan, kami memerlukan kesegaran iman. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan semua di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Hamba menyerahkan untuk para hamba Tuhan yang melayani di kota besar, kota kecil sampai pedalaman. Hamba mohon berkat perlindungan-Mu turun atas mereka sekalian. Untuk istri, anak-anak yang ada di dalam keluarga kecil maupun keluarga besar. Demikian juga hamba menyerahkan untuk para majelis, hamba menyerahkan untuk para pelayan yang boleh tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Hamba percaya Engkau juga yang menolong, memberikan kekuatan kepada mereka. Karena Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang care dalam segala aspek kehidupan. Hamba menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Hamba menyerahkan untuk Bapak Presiden kami beserta Menteri, para Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, sampai RT RW di daerah kami masing-masing. Demikian juga hamba menyerahkan untuk para medis yang bekerja siang malam di rumah-rumah sakit. Hamba menyerahkan di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga yang dalam penderitaan karena kena COVID-19 ini. Namun hamba percaya jamahan tangan-Mu boleh memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan. Demikian juga hamba menyerahkan segenap anggota jemaat boleh cinta akan rumah Tuhan. Hamba percaya mereka yang diberkati tahu mengembalikan berkat berlipat kali ganda di dalam mereka berbuat sesuatu bagi rumah Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus, menaungi memberkati saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.